Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sepuluh ribu pohon iblis dunia, teknik terlarang jiwa surgawi. Qin Chen mendengus dingin, dan tidak ada lagi persembunyian. Dalam cakram batu giok, aura pohon iblis dari 10.000 dunia tiba-tiba tersapu, dan tentakel pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu Tu Moyu, Ling Yuan, dan Master Tian Jiao dan iblis lainnya dari Yaomi Mansion yang hadir semuanya diikat. Teknik terlarang jiwa surgawi, dikombinasikan dengan kekuatan pohon iblis 10.000 alam, langsung menanamkan tanda jiwa di pikiran mereka. Qin Chen juga memiliki kejutan di hatinya, karena dia menemukan bahwa 10.000 pohon iblis dunia yang dikombinasikan dengan teknik terlarang jiwa surga memiliki efek yang sangat bagus. Selain itu, Qin Chen merasa bahwa kitab asal di tubuhnya sedikit melonjak, dan kekuatan gelap yang aneh meresap. Dalam Book of Origins, seluruh bab mulai muncul, tetapi bab itu sangat samar, tetapi itu adalah bab kekuatan kegelapan yang sangat dikenal Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah karena dia memperbudak Yao Wuming dan lainnya? Dia menyingkirkan pohon iblis dari 10.000 alam, kemudian dia melihat Yao Wuming membawa sisa Tian Jiao dari Yaomi Mansion, dan Tu Moyu dan Ling Yuan membawa tuan dari iblis yang mati dan suci. Dengan hormat dia berjalan menuju Qin Chen, berlutut dan memberi hormat, seraya berkata, "Saya telah melihat tuan." Di lain sisi, Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil semakin terkejut, dan rambut mereka berdiri. Qin Chen benar-benar memperbudak orang-orang ini di depan mereka, bahkan tuan dari klan iblis. Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil ketakutan, dan mundur dengan hati-hati, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, begitu mereka bergerak, mata Qin Chen menatap, menyebabkan tubuh kedua monster itu bergetar, hampir menangis. "Qin Chen, saudara Qin, bukan, Tuan Qin Chen, kami berdua memiliki mata, tapi tidak melihat gunung tinggi. Maafkan kami. Kami berjanji bahwa mulai sekarang, kami tidak akan pernah menyinggung Anda lagi. Selain itu, kami tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang kejadian hari ini di sini. Kami dapat bersumpah, kami dapat menjamin, bahkan jika kami menghapus ingatan." Ucap mereka sama takutnya dengan dua burung puyuh, mereka hampir berlutut dan memohon belas kasihan. "Kucing hitam besar, apakah ini anak harammu? Katakan padaku, bagaimana cara mengatasinya?" Ucap Qin Chen memandangi kucing hitam besar itu. Dia juga melihat wajah kucing hitam besar, dan untuk sementara tidak membunuh Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil, tetapi tidak mungkin bagi Qin Chen untuk membiarkan kedua iblis itu pergi. Bagaimanapun, kedua iblis itu melihat banyak hal yang seharusnya tidak dilihat. Sejak kapan kaisar ini memiliki dua keturunan sampai ini? Kucing hitam besar itu mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan Qin Chen, tetapi menyipitkan mata pada Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil. Di matanya, kekuatan aneh melintas. Dan Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil hanya merasa seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas. Mereka gemetar dan berkeringat dingin, tetapi mata mereka meledak dengan kegembiraan dan berkata, "Senior, apa kamu adalah klan monsterku?" Ucap Pangeran Jinwu. Ada kekuatan garis keturunan unik yang menembus kucing hitam besar itu. Kekuatan garis keturunan ini membuat Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil merasa ada sedikit, dan dia merasakan perasaan menghadapi seorang tuan ras monster, dan merasakan kejutan dari lubuk jiwanya. Ini adalah penindasan dari bagian terdalam dari garis keturunan monster mereka. Kucing hitam besar itu duduk di kehampaan dengan kaki tegak, dan berkata dengan malas, salah satu dari kalian adalah keturunan Kaisar Dijun. Yang lainnya adalah keturunan Taiyi. Bagaimana bisa kedua orang ini melahirkan kalian berdua? Dasar limbah.
Qin Chen memandangi kucing hitam besar itu. Siapa dua monster yang dia bicarakan? Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil mengguncang tubuh mereka dengan keras, dengan ekspresi luar biasa di mata mereka, dan gemetar. "Senior, apakah kamu mengenal leluhur kami?" Tatapan kenangan di mata kucing hitam besar itu membuat Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil semakin terkejut. Dijun dan Taiyi, nenek moyang dari dua klan mereka, telah lama terpisah dari klan. Meskipun mereka memiliki darah satu sama lain, mereka sebenarnya sudah sangat jauh. Tentu saja, tidak peduli seberapa jauh mereka juga keturunan langsung Kaisar Jun dan Taiyi. Jika tidak, mereka tidak akan menjadi putra mahkota dari makam kekaisaran dan Raja Iblis Kecil dari 10.000 pegunungan iblis. Kucing hitam besar itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk waktu yang lama, dan berkata, "Kit Qin Chen, kamu telah mengetahuinya, sekarang terserah padamu. Asalkan jangan membunuh mereka, karena aku harus menunjukkan wajah pada seorang teman lama," ucap kucing hitam besar. Qin Chen menjawab, "Karena kucing hitam besar telah berbicara, saya akan menunjukkan wajah," ucap Qin Chen berkata dengan ringan. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cahaya jiwa gelap yang tak terlihat masuk ke tubuh Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil. Kedua iblis itu merasakan kekuatan tak terlihat melintas di benak mereka, dan ada perasaan dikendalikan, tetapi ketika mereka melihatnya dengan cermat, tidak ada apa-apa. Selain itu, Qin Chen menembakkan beberapa api iblis di tangannya dan jatuh ke tubuh kedua monster itu. Salah satu api iblis itu ternyata adalah api iblis Guru Suci, yang terbagi menjadi dua dan bergabung ke tubuh kedua monster itu. Ben Sao telah meninggalkan cahaya jiwa kegelapan di pikiranmu. Cahaya jiwa ini tidak berpengaruh pada Anda. Itu bahkan dapat membantu Anda memahami jalan surga. Tetapi begitu Anda memiliki ide untuk mengkhianati Ben Sao, cahaya jiwa kegelapan ini akan meledak secara langsung dan membuat jiwa Anda lepas. Selain itu, jangan berpikir untuk membiarkan leluhur di klanmu mengangkat cahaya jiwa kegelapan ini untukmu. Karena itu akan dapat menghancurkan jiwamu. Juga, Tuan muda ini telah meninggalkan beberapa warisan api iblis dari Yang Mulia Skyfire. Dengan bakatmu menggunakan api iblis, jika diberikan waktu, mungkin tidak merepotkan bagimu untuk memasuki ranah Guru Suci. Di masa depan, kita akan mampu melawan kekuatan kegelapan, dan kita akan mampu berbuat lebih banyak, ucap Qin Chen. Terima kasih, Tuanku. Tidak, terima kasih untuk Sao Chen. Di masa depan, jika Sao Chen membutuhkan sesuatu dari ras monster kita, buka saja mulutmu dan aku akan melewati api dan air untuk mendapatkannya, ucap Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil memberi hormat berulang kali. Mereka hanya merasa bahwa mereka terlalu beruntung. Terlebih lagi, Qin Chen masih meninggalkan kekuatan cahaya jiwa kegelapan dan api ajaib di tubuh mereka. Mereka berdua bersyukur sekaligus ketakutan. "Kamu bisa pergi sekarang," ucap Qin Chen tidak takut pada pihak lain jika mengekspos dirinya sendiri. Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil tidak berani menentang Qin Chen, buru-buru memberi hormat, dan pergi. Tunggu. Pada saat ini, kucing hitam besar tiba-tiba berkata, "Karena Anda adalah keturunan Kaisar Jun dengan Ibu Suri, Kaisar ini juga akan memberi Anda beberapa hadiah." Saat kata-kata itu jatuh, dua kekuatan aneh tiba-tiba keluar dari mata kucing hitam besar itu, dan itu jatuh ke tubuh Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil. Saat berikutnya, Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil melayang di udara, merasa ngeri, merasa bahwa kekuatan darah di dalam tubuhnya tampaknya diaktifkan untuk sesaat. Dua kekuatan menakutkan menyebar dari tubuh kedua monster itu, dan napas Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil tiba-tiba melangkah ke ranah Guru Suci. Pangeran Gagak Emas dan Raja Iblis Kecil sangat senang merasakan kekuatan di tubuh mereka, dan terkejut menemukan bahwa darah di tubuh mereka telah diaktifkan, dan konsentrasinya telah meningkat secara menakjubkan.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.